Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Mata di Balik Tirai. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu, hujan turun tipis, membasahi jalanan sempit di sekitar kawasan kos-kosan mahasiswa. Lampu jalan berkelip, sebagian mati, membuat bayangan pepohonan terlihat seperti tangan yang merunduk ingin mencengkeram siapa saja yang lewat. Di sudut jalan, ada sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Catnya mengelupas, kaca jendelanya pecah sebagian, dan di dalamnya gelap pekat seperti mulut yang menelan siapa saja yang berani mendekat. Di teras rumah itu, 5 anak muda berkumpul, berteduh sambil membawa tas ransel masing-masing. Mereka bukan pertama kali nongkrong bersama, persahabatan ini sudah terjalin sejak awal perkuliahan. Tapi malam itu, bukan sekadar nongkrong yang mereka cari. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Arga, dengan jaket hitamnya yang basah karena gerimis, berdiri di depan pintu rumah tua itu. Tatapan matanya penuh gairah, seperti seorang penjelajah yang hendak menyingkap rahasia besar. Jadi gimana? Kita masuk aja sekarang? Tanyanya dengan suara setengah berbisik, seolah tidak ingin mengusik keheningan yang pekat. Rina, yang sejak tadi memeluk tubuhnya sendiri karena kedinginan, mendesah panjang. Rambutnya menempel di pipi yang pucat. Aku nggak yakin ini ide bagus, Ark. Serius. Kita bisa nongkrong di tempat lain, kenapa harus di rumah kosong kayak gini? Danu, yang sibuk membuka ponselnya, menyalakan layar terang ke arah wajah teman-temannya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Justru di tempat kayak gini yang pas. Forum itu bilang, ritual pemanggilan gak akan berhasil kalau kita lakukan di tempat biasa. Butuh lokasi yang sudah punya energi sendiri. Dan, rumah ini terkenal angker, kan? Randy tertawa kecil, meski suaranya terdengar lebih seperti menahan gugup. Energi? Halah, palingan cuma cerita-cerita doang biar anak-anak sini takut. Kalau ada hantu beneran, udah dari dulu muncul di TV. Atau minimal masuk berita. Ia menepuk bahu Laras yang berdiri tepat di sampingnya, tanpa gelisah sambil memainkan ujung rambutnya. Tenang aja, Lar. Kalau ada hantu keluar, gue yang bakal jagain kamu. Laras memaksa tersenyum, meski jelas terlihat tangannya gemetar. Aku nggak tahu kenapa harus ikut. Rasanya nggak enak banget dari tadi. Kayak ada yang ngikutin kita sejak jalan ke sini. Suasana hening sejenak. Angin malam berhembus, menimbulkan bunyi gesekan dedaunan yang serupa bisikan samar. Arga menoleh pada mereka semua, menatap satu persatu. Kalian yang ngajak aku buat coba hal-hal kayak gini. Jangan nyalain aku kalau udah kepalang tanggung. Kita cuma coba sekali. Kalau nggak ada apa-apa, ya udah selesai. Kalau ada yang muncul, ia berhenti sebentar, lalu tersenyum tipis. Kita bakal jadi orang pertama yang lihat langsung. Bukan cuma dengar cerita. Rina mendengus kesal, tapi tidak melanjutkan protesnya. Danu sudah bersiap dengan buku catatan lusuh yang ia bawa, penuh coretan simbol dan instruksi yang ia dapat dari forum internet gelap. Randy masih berusaha mengalihkan ketegangan dengan candaan. Laras menunduk, berharap malam itu segera berakhir. Pintu rumah itu akhirnya didorong. Berderit panjang, seperti jeritan seseorang yang dipaksa bangun dari tidur panjangnya. Bau apak dan debu menyeruak ke hidung mereka, membuat batu kecil terdengar. Gelap menyambut, hanya diterangi cahaya senter ponsel yang bergetar karena tangan mereka yang tak sepenuhnya tenang. Malam itu, mereka melangkah ke dalam rumah. Tidak ada yang menyadari bahwa saat pintu itu terbuka, sesuatu yang lama terkurung di balik tirai kegelapan ikut terbebas. Dan sejak langkah pertama itu, jalan pulang sudah tidak ada lagi. Udara di dalam rumah terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seperti ada kabut tipis yang menyusup ke paru-paru. Debu beterbangan tiap kali langkah kaki mereka menyentuh lantai kayu yang rapuh. Arga berjalan paling depan, menyinari lorong dengan senter ponselnya. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi coretan tak jelas, beberapa menyerupai tulisan anak kecil, ada pula yang seperti cakaran. Catnya terkelupas, menyisakan warna coklat kehitaman seolah bekas terbakar. Buset, Randy berbisik pelan, mencoba menahan canggungnya dengan nada bercanda. Ini rumah apa kandang setan sih? Kalau ada tikus gede loncat, bisa gue kira pocong lompat. Rina langsung menoleh tajam. Ren,
jangan ngomong sembarangan. Laras menempel di belakangnya, semakin erat menggenggam jaketnya. Aku beneran gak nyaman. Kayak ada yang ngeliatin dari tadi. Ucapan Laras membuat semua orang otomatis berhenti sejenak. Sunyi. Hanya suara hujan yang mengetuk atap seng berkarat di atas mereka. Arga menghela napas panjang, mencoba menjaga wibawa meski lehernya terasa merinding. Udahlah, jangan saling nakut-nakutin. Kita fokus aja. Danu, lo udah siapin semuanya, kan? Danu mengangkat ranselnya. Dari dalam ia mengeluarkan beberapa barang, selembar kain putih, spidol hitam, lilin, dan sebuah boneka kecil yang ia rakit dari potongan kain dan kayu. Ini dia, jelangkung. Rina spontan mundur setapak. Gila, Dan. Gue kira cuma baca-baca aja, ternyata lo beneran bawa beginian? Danu tersenyum tipis, matanya berkilat oleh antusiasme aneh. Lo pikir kita nongkrong di rumah kosong cuma buat selfie doang? Kalau mau lihat sesuatu, kita harus coba cara yang benar. Arga mengangguk setuju, meski dari wajahnya jelas ia menahan gugup. Ya udah, kita cari ruangan yang agak lega. Biar bisa lingkaran. Mereka akhirnya memilih ruang tengah. Lantainya retak-retak, jendelanya tertutup papan, tapi ada cukup ruang untuk duduk melingkar. Danu menyalakan lilin satu persatu, lalu meletakkannya di sudut ruangan, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Suasananya berubah drastis, udara semakin dingin, dan bunyi tetesan air dari atap bocor terdengar seperti hitungan mundur. Laras menelan ludah. Kita beneran mau lakukan ini? Gimana kalau ada yang beneran datang? Randy menepuk pundaknya. Ya datang aja sekalian, biar gue sapa. Kan katanya kalau kita ramah, hantu juga ramah. Ia terkekeh, tapi tawanya cepat menghilang ketika lilin di sebelahnya tiba-tiba bergetar nyalanya, padahal tidak ada angin. Mereka semua saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Danu duduk di tengah, mengambil boneka jelangkung itu, lalu menggambar wajah sederhana dengan spidol hitam, dua mata bulat, mulut melengkung seperti senyum aneh. Kemudian ia menempelkan pensil di bagian bawahnya, diikat dengan tali kecil agar bisa bergerak. Ia menggumamkan kalimat yang dibacanya dari catatan, dengan suara rendah namun jelas. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Suasana semakin mencekam. Lilin berkedip-kedip, bayangan di dinding tampak seperti menari mengikuti suara Danu. Arga menelan ludah, lalu meletakkan jarinya di pensil yang menempel pada boneka. Ayo, kita semua sentuh. Rina awalnya menolak, tapi akhirnya terpaksa ikut, begitu juga Laras dan Randy. Jari-jari mereka menyentuh ujung pensil, dingin dan licin oleh keringat. Sunyi. Hanya bunyi hujan dan detak jantung mereka masing-masing. Lalu, pelan sekali, pensil itu bergerak. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menggerakkannya. Laras langsung menjerit kecil, tapi Arga buru-buru menatapnya tajam. Tenang. Pensil itu berhenti, lalu berputar sedikit, mengarah pada tulisan yang sudah Danu coretkan di lantai, huruf-huruf alfabet acak. Hah? Randy berusaha tertawa kaku. Siapa yang iseng dorong, ngaku aja. Namun wajah Danu serius, begitu juga Arga. Dan saat mereka menatap Rina dan Laras, keduanya pucat pasi. Tidak ada yang mengaku mendorong. Pensil itu bergerak lagi. Kali ini lebih cepat. Menyusun huruf demi huruf. Rina. Rina terperanjat, wajahnya semakin pucat. Kenapa namaku? Pensil itu bergetar, lalu menulis lagi. Huruf demi huruf dengan jelas. MATI. Ruangan seketika membeku. Rina terisak, Laras langsung melepaskan jarinya. Lilin di sudut ruangan padam dengan sendirinya, membuat bayangan menelan mereka lebih pekat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, mereka semua sadar, apapun yang mereka panggil, bukan sekadar permainan. Rina menyingkirkan tangannya dari pensil dengan cepat, seolah benda itu menyengat. Nafasnya tersengal, dan wajahnya memucat hingga nyaris tanpa warna. Arg, aku nggak mau lagi. Serius, aku nggak mau lagi, suaranya bergetar. Arga menahan bahunya, mencoba menenangkan. Tenang, Rin, itu cuma, mungkin ada yang nggak sengaja dorong. Tadi lo juga megang, kan? Lo juga ngerasain, potong Rina cepat,
matanya berair. Itu bukan kita yang gerakin. Itu sesuatu yang lain. Danu tidak bergeming. Ia malah semakin menunduk ke arah boneka jelangkung, matanya tajam, penuh rasa ingin tahu. Kalau ini beneran berhasil, berarti selama ini cerita orang-orang bukan omong kosong. Kita harus terusin. Kita harus tahu siapa yang datang. Laras mendadak berdiri, hampir menangis. Aku nggak mau. Kita udahan aja, tolong. Dari tadi aku udah ngerasa aneh. Sekarang malah nyebut nama Rina, kayak ngeramal sesuatu. Kita pulang aja, ya? Ya, Arg. Randy mengangkat tangan, mencoba meredakan ketegangan. Ya udah, kalau pada takut, ya berhenti aja. Jangan dipaksa. Gue juga sebenarnya agak merinding sih. Namun kalimatnya terputus ketika tiba-tiba terdengar gedebuk keras dari lantai atas. Seperti ada sesuatu jatuh atau dilempar. Semua langsung terdiam. Lilin-lilin yang tersisa bergetar nyalanya, membuat bayangan di dinding menari liar. Itu apa? Bisik Laras, wajahnya tegang. Arga menoleh ke arah tangga yang menganga gelap. Hanya ada bayangan kayu tua dan debu, tapi dari arah sana seolah ada sesuatu yang menunggu. Mungkin, tikus, suaranya terdengar ragu. Rina menggenggam tangan Arga erat, tubuhnya gemetar. Arg, jangan bilang kita mau ke atas. Namun Danu sudah bangkit, wajahnya penuh obsesif. Justru kita harus cek. Kalau beneran ada, itu bukti nyata. Gue nggak bisa ninggalin kesempatan kayak gini. Lo gila? Dan, sahut Randy setengah marah. Kalau beneran ada orang gelandangan atau apalah di atas, bisa bahaya. Kalau hantu, lebih bahaya lagi. Tiba-tiba, sebelum perdebatan makin panas, boneka jelangkung di lantai bergerak sendiri. Pensil di bawahnya tergores di lantai, bunyinya melengking membuat bulu kuduk berdiri. Tulisan berantakan terbentuk. JANGANKATAS. Mereka semua terpaku. Laras langsung menutup mulutnya, menahan jeritan. Rina sudah mulai menangis, air matanya jatuh. Arga hanya bisa menatap tulisan itu, wajahnya kaku. Randy tertawa kaku, jelas untuk menutupi rasa takutnya sendiri. Hah? Mungkin? Mungkin sih, hantu. Baik ya, kasih peringatan biar kita nggak kecelakaan di tangga rapuh. Hahaha, tapi tawanya terdengar sumbang. Danu menggertakkan gigi, wajahnya menegang. Kenapa justru makin bikin penasaran, ya? Namun sebelum ada yang sempat menjawab, suara lain terdengar. Langkah kaki. Berat. Perlahan. Dari arah lantai atas. Semua pandangan otomatis tertuju ke tangga yang remang. Dan saat itu, dari celah kegelapan di ujung tangga, mereka melihat sesuatu, seperti bayangan tubuh tinggi, berdiri diam, tidak bergerak, tapi jelas-jelas mengawasi. Laras berteriak, histeris, lalu langsung lari ke arah pintu. Namun pintu yang tadi mereka masuki, kini tertutup rapat. Padahal mereka yakin tidak ada yang menutupnya. Laras berusaha menarik gagangnya sekuat tenaga, sampai tangannya berdarah, tapi pintu itu tidak bergeming. Arg! Arg, buka pintunya. Aku mau pulang, teriaknya panik. Arga mendekat, mencoba menarik juga, tapi sia-sia. Pintu itu seolah menyatu dengan dinding. Saat itu, langkah kaki dari atas berhenti. Sunyi. Tapi rasa ngeri justru makin menebal, seperti jaring laba-laba yang membelit mereka semua. Lilin satu persatu mulai padam dengan sendirinya, hingga tersisa satu saja di dekat boneka jelangkung. Dan di cahaya temaram terakhir itu, mereka semua menyadari sesuatu. Boneka jelangkung kini sudah tidak memiliki wajah yang sama. Coretan wajah sederhana tadi seolah melebar, senyumnya melengkung terlalu panjang, matanya berubah lebih besar dan hitam. Dan di belakang boneka itu, ada bayangan lain, membentuk siluet tubuh yang tidak berasal dari siapapun di antara mereka. Lara sudah meraung histeris di depan pintu, memukul-mukul dengan tangannya yang berdarah. Randy berusaha menenangkannya, meski wajahnya sendiri pucat pasi. Tenang, Lar. Sabar, pintu ini pasti bisa kebuka, pasti bisa. Ia menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi seolah pintu itu membeku, tak mau bergeser sedikit pun. Rina terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat.
Matanya terpaku pada boneka jelangkung yang kini tampak berbeda. Senyum yang terlalu panjang, seolah menertawakan mereka. Nafasnya tersengal, dan dia mulai terisak. Kenapa namaku yang ditulis? Kenapa aku? Arga menoleh cepat, lalu menghampiri Rina, mencoba meraih bahunya. Rin, jangan takut. Kita bakal keluar, oke? Jangan panik dulu. Namun sebelum ia bisa bicara lebih jauh, lilin terakhir yang menyala tiba-tiba padam. Seketika ruangan tenggelam dalam gelap gulita. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara. Suara napas. Berat. Dekat. Tepat di antara mereka. Semua terdiam. Nafas itu bukan milik siapapun di antara mereka. Terlalu kasar, terlalu dekat, seperti hembusan udara dari dada yang sudah lama membusuk. Siapa itu? Randy bersuara parau, matanya menajam, tapi hanya ada gelap pekat di sekitarnya. Tiba-tiba, Rina menjerit kencang. Jangan sentuh aku. Jangan. Mereka semua terlonjak. Suara jeritan Rina memecah keheningan, dan dalam cahaya samar kilat yang menyambar dari luar jendela, mereka melihat sekilas, ada tangan hitam panjang mencengkeram bahu Rina dari belakang, jari-jarinya kurus seperti ranting, kuku-kukunya tajam menancap ke kulitnya. Arga segera menarik Rina, tapi tubuh gadis itu terhempas keras ke belakang, seolah ada sesuatu yang menyeretnya. Tubuhnya terlempar menabrak dinding, membuat debu berjatuhan. Ia menjerit kesakitan, lalu menggapai-gapai ke arah Arga. Arga! Tolong! Arga dan Randy berlari menghampiri, mencoba menariknya, tapi semakin mereka berusaha, tubuh Rina makin terseret ke arah sudut gelap ruangan, ke arah bayangan yang tidak bisa mereka pahami bentuknya. Laras menutup wajahnya, menangis ketakutan. Danu hanya terpaku, matanya membelalak, antara ngeri dan terpikat. Ini beneran, gumamnya, nyaris tak percaya. Arga berteriak marah, Danu! Bantu gue tarik dia. Baru saat itu Danu tersadar, lalu ikut menarik tangan Rina. Namun tiba-tiba, cahaya kilat menyambar lagi, dan semua orang melihat jelas wajah Rina. Matanya kini melotot, mulutnya terbuka lebar, jauh lebih lebar dari ukuran normal, seperti rahangnya dipaksa retak. Dari tenggorokannya terdengar suara asing, bukan lagi suaranya sendiri. Sudah dipanggil, tidak bisa pulang. Suara itu berat, serak, dan bergema, seolah datang dari dalam dinding rumah itu sendiri. Semua orang langsung melepaskan genggaman mereka karena kaget, dan pada saat itulah tubuh Rina terseret masuk ke dalam kegelapan sudut ruangan. Jeritannya teredam, menghilang begitu saja, seperti tenggelam ke dalam tanah. Sunyi. Hanya tersisa 4 dari mereka, terengah-engah, memandang sudut ruangan yang kini kosong. Rina, hilang. Laras histeris, berlari lagi ke pintu. Kita harus keluar. Kita harus keluar sekarang juga. Aku nggak mau mati kayak dia. Arga berdiri terpaku, matanya masih menatap kosong ke arah tempat terakhir Rina berada. Tubuhnya gemetar, rahangnya mengatup keras. Ia tidak percaya, salah satu dari mereka sudah lenyap. Randy berusaha bicara, tapi suaranya pecah. Gila, ini nggak nyata, kan? Ini cuma halusinasi, kan? Namun Danu, dengan wajah pucat tapi matanya berbinar aneh, hanya bergumam pelan, dia bilang, sudah dipanggil, tidak bisa pulang, itu berarti, kita semua juga. Arga langsung menoleh, wajahnya penuh amarah. Diam, Danu. Ini semua gara-gara lo. Lo yang ngajak kita coba beginian. Suara hujan di luar semakin deras, angin menderu lewat celah-celah jendela, membuat papan kayu berderit keras. Dan dari lantai atas rumah itu, kembali terdengar suara langkah kaki. Kali ini, lebih banyak. Seperti ada lebih dari satu, yang kini sedang turun, perlahan, menuju mereka. Langkah kaki itu terdengar berat dan berirama, seperti barisan orang yang bergerak turun. Krek, krek, krek. Tangga tua yang rapuh berderit setiap kali diinjak. Laras menutup telinganya, menangis terseduh-seduh. Aku nggak mau di sini, aku nggak mau, kita harus keluar, suaranya pecah, hampir kehilangan kesadaran karena panik. Randy meraih bahunya, mengguncang keras. Hei! Fokus, Lar! Kalau lo histeris gini,
kita semua makin kacau. Tenang. Tenang dulu, tolong. Meski suaranya tegas, wajah Randy sendiri pucat pasi. Matanya melirik ke arah tangga dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Arga melangkah ke depan, berdiri di antara teman-temannya dan tangga gelap itu. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Namun ia tetap mencoba menahan keberanian yang tersisa. Siapapun lo, suaranya berat, sedikit bergetar, jangan ganggu kita. Kita cuma mau keluar dari sini. Sunyi. Langkah itu berhenti di pertengahan tangga. Seperti sesuatu yang berdiri, menunggu. Lalu, samar-samar dari kegelapan, muncul suara yang mereka kenal. Arg, tolong aku. Arga terlonjak, matanya membesar. Itu suara Rina. Suara yang baru saja lenyap di telan sudut gelap. Rina? Arga melangkah setapak ke arah tangga, tubuhnya gemetar. Itu lo? Laras menjerit. Bukan dia. Itu bukan dia. Jangan dengar, Arg. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih lirih, lebih menyayat. Arg, aku kedinginan, jangan tinggalkan aku. Arga hampir melangkah lebih jauh, namun Danu menahannya. Tangannya mencengkeram kuat lengan Arga. Berhenti. Itu bukan Rina. Itu sesuatu yang pakai suaranya. Matanya tajam, meski tubuhnya juga gemetar. Arga menoleh padanya dengan marah. Lo nggak ngerti? Gue denger jelas, itu suara Rina. Dia masih hidup. Sebelum ada yang bisa menghentikan, Arga sudah maju ke arah tangga, mendekat. Kilat menyambar dari luar, cahayanya menembus sela papan jendela. Dalam sekejap, mereka semua melihat sosok di tangga. Tubuh tinggi kurus, kulitnya kelabu, wajahnya memakai wajah Rina tapi matanya kosong, hitam sepenuhnya. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Arga berhenti seketika. Nafasnya tercekat. Rina, suaranya parau. Sosok itu menyeringai lebih lebar, lalu berlari melompat turun dari tangga dengan gerakan patah-patah, menubruk Arga. Semua menjerit. Arga terjatuh bersama sosok itu, tubuhnya dihantam keras ke lantai. Sosok menyerupai Rina itu kini di atas tubuhnya. Wajahnya berubah-ubah. Sebentar wajah Rina, sebentar wajah perempuan asing dengan rahang sobek. Dari mulutnya keluar cairan hitam, menetes ke wajah Arga. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Mata di Balik Tirai, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.